Part 50. Tersakiti karena suamiku sendiri. Assalamualaikum ya, ucap Nia saat mengangkat panggilan Pak Ilham. Waalaikumsalam Nia, sahut Pak Ilham dari seberang sana. Ayah sudah makan? Tanya Nia lembut. Ayah sudah makan nak, besok ayah akan datang ke ibu kota. Ucap Pak Ilham. Ada apa ya? Tanya Nia. Ayah hanya ingin bertemu denganmu, dan ayah ingin mengajakmu jalan-jalan ke suatu tempat. Nia bingung akan ajakan Pak Ilham yang begitu tiba-tiba. Tapi Nia kan kerja ya. Ucap Nia. Ayah yang akan meminta izin pada atasanmu. Ucap Pak Ilham. Tapi ya. Sudah dulu ya, ayah sedang ada tamu nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Jawab Nia. Dia merasa ada yang aneh pada Pak Ilham. Mungkin memang ayah sedang ingin jalan-jalan. Gumam Nia. Lalu dia kembali mengerjakan tugas-tugasnya. Malam hari di rumah Alan, terlihat sosok wanita cantik yang tengah duduk di depan rumah. Dia terlihat gelisah karena sedang menunggu seseorang. Ini sudah malam mas, kenapa kamu belum pulang juga? Gumam Lala sembari menatap arah pintu gerbang. Hingga pukul 22 WIB, sosok yang dia tunggu tak juga memunculkan dirinya. Lala pun masuk ke dalam rumah karena merasa kedinginan. Dia menunggu Alan di ruang tamu. Kamu dari mana saja mas? Tanya Lala saat Alan akan menutup pintu rumah. Ada meeting dengan klien. Jawab Alan berbohong. Kamu tidak perlu berbohong mas. Teriak Lala kesal. Karena Alan sudah mulai berbohong pada dirinya. Aku tidak berbohong, sangkal Alan. Aku tahu kamu mengawasi Nia mas, aku tahu kamu selalu mengikutinya. Hingga kamu lupa sarapan, lupa makan siang dan malam, bahkan lebih parahnya, kamu melupakan aku. Teriak Lala dan meneteskan air matanya. Maafkan aku lah, tolong jangan menangis. Aku hanya ingin menebus rasa bersalahku padanya, itu sajalah. Ucap Alan dan kini dia memeluk Lala dan mengusap lembut punggungnya. Keesokan hari, Pak Ilham sudah sampai di ibu kota. Beliau sudah melihat semua bukti yang diberikan oleh orang suruhan beliau, tentang Alan pada Nia. Beliau begitu kecewa dengan sikap Alan yang terlihat over obsesi ingin memiliki Nia seutuhnya. Kerja bagus, dan saya ada tugas baru untuk kalian. Ucap Pak Ilham pada kedua pria bertubuh kekar tersebut. Pak Ilham pun menjelaskan semua, apa saja yang harus mereka kerjakan. Lalu beliau menemui Nia di kontrakannya. Assalamualaikum. Seru Pak Ilham dengan mengetuk pintu kontrakan Nia. Waalaikumsalam. Sapa Nia bersemangat. Dia begitu hafal suara tegas Pak Ilham, suara yang begitu menenangkan hatinya. Ayah. Ucap Nia sambil memeluk Pak Ilham. Apa kamu sudah siap nak? Tanya Pak Ilham. Sudah ya, memangnya kita mau kemana ya? Tanya Nia bingung. Karena Pak Ilham menyuruhnya mengemas barang-barang yang menurut Nia begitu penting untuknya. Nanti kamu akan tahu nak, ayah sudah menghubungi atasanmu. Dan kamu diizinkan untuk berhenti bekerja dari perusahaannya. Ucap Pak Ilham yang membuat Nia terkejut. Berhenti kerja. Pekik Nia. Maksudnya berhenti kerja bagaimana ya? Apa Nia dipecat oleh Pak Hendri atau Bu Hendri? Tanya Nia bingung. Kamu tidak dipecat, nanti ayah jelaskan di dalam mobil, kita pergi sekarang. Sebelum Alan datang. Ucap Pak Ilham. Nia pun mengikuti kata-kata Pak Ilham, namun di benaknya masih bertanya-tanya tentang semua ini. Di dalam mobil yang melaju menuju bandara,
Pak Ilham menjelaskan semuanya, tentang orang yang selalu mengikuti Nia tanpa sepengetahuan Nia. Dan tentang tujuan mengajak Nia pergi dari kota Jakarta. Beliau tidak ingin Nia ketakutan akan perbuatan Alan yang terus memaksakan cinta Nia. Beliau takut jika Nia bisa frustasi karena Alan selalu mengikuti dan membuat Nia semakin tertekan. Beliau begitu sedih melihat perubahan putra semata wayangnya menjadi sosok Alan yang begitu terobsesi ingin memiliki Nia. Namun beliau akan semakin merasa bersalah, jika membiarkan Nia selalu dalam tekanan Alan. Beliau ingin melihat Nia bahagia, beliau ingin menebus semua kesalahan beliau pada Nia yang pernah menjodohkannya dengan Alan. Beliau sengaja memilih kota DIY sebagai kota yang akan beliau dan Nia tinggali, dan memulai kehidupan baru tanpa gangguan Alan. Pak Ilham yakin, jika Alan pasti akan baik-baik saja. Dan berhenti mencari-cari Nia, karena Lala yang begitu Alan cintai pasti bisa membuat Alan tenang. Sesampainya di bandara kota DIY, Pak Ilham dan Nia menaiki mobil. Menuju alamat rumah yang Pak Ratno berikan pada beliau. "Bagaimana jika Mas Alan mencari kita di sini ya?" tanya Nia. "Alan tidak akan tahu, ayah sudah memberitahu pada Pak Ratno dan Bu Sri, agar tidak memberitahu jika kita di kota ini," jawab Pak Ilham. Nia pun merasa lebih tenang, dan dia siap memulai kehidupan barunya di kota Gudeg. Mereka akan tinggal di rumah Pak Ratno dan Bu Sri yang sederhana, rumah yang tengah ditinggal pemiliknya merantau di kota Bandung. Di rumah tersebut hanya ada Meli anak Pak Ratno dan Bu Sri yang masih kuliah dan tinggal sendirian di kampungnya. "Maafkan Ayah Al, Ayah takut obsesimu bisa membahayakan Nia. Ayah ingin kamu bisa berubah menjadi Alan yang baik dan bisa menghargai orang lain. Terlebih seorang wanita," gumam Pak Ilham dengan menatap foto Alan yang beliau bawa. Part 51. Sesampainya di kediaman Bu Sri, Nia dan Pak Ilham sudah disambut ramah oleh Meli yang kini berdiri di depan rumah. Meli langsung menyapa majikan bapak dan ibunya dengan santun. "Selamat datang Pak Ilham, Non Nia," sapa Meli santun dengan membungkukkan badannya. "Terima kasih, kamu pasti Meli," ujar Pak Ilham. Nia dan Pak Ilham tersenyum manis pada gadis ayu dan santun itu. "Iya Pak, mari masuk." Meli pun mempersilahkan masuk tamunya dan membawakan barang-barang bawaan tamunya. "Biar aku bawa saja Mel," tolak Nia halus. Dia tidak ingin merepotkan Meli. "Gak apa-apa Non, biar saya bawakan," ucap Meli. "Saya bisa sendiri kok Mel, dan jangan panggil saya Non. Panggil saja kakak atau Mebeka," ucap Nia dengan senyuman manisnya. "Baik Non. Mbak maksudnya." Mereka pun tertawa dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pak Ilham yang kini tengah istirahat di kamarnya, menatap pilu pada selembar foto yang ada di tangannya. Foto beliau bersama istrinya dan Alan, di foto itu tampak keluarga yang bahagia. Namun kebahagiaan itu sudah tidak nampak lagi, beliau merasa gagal mendidik Alan. Beliau juga merasa bersalah pada mendiang istrinya, karena tidak bisa mendidik Alan dengan baik. Beliau terus-terusan meminta maaf pada mendiang sang istri. Pak Ilham tidaklah salah dalam mendidik Alan, beliau begitu telaten dalam mendidik anak laki-lakinya. Alan sebenarnya anak yang baik, namun dia berubah hanya karena dibutakan oleh cinta bersama Lala. Itu yang membuat Pak Ilham begitu kecewa, terlebih saat mengetahui pernikahan sah yang tanpa restu dari beliau. Itu membuat Pak Ilham semakin kecewa dengan Alan dan juga Lala. Sore hari. Kini Nia sedang keliling kampung bersama Meli. Nia begitu menikmati pemandangan yang indah.
Sawah-sawah dan tumbuhan yang hijau, dan penduduk yang begitu ramah. Mel, ternyata suasana di sini sungguh menenangkan jiwa. Mereka duduk di atas bukit dan melihat pemandangan dari atas bukit. Syukurlah kalau Mbak Nia suka dengan suasana ini. Ucap Meli senang. Apa Pak Ratno tidak punya sawah? Tanya Nia. Bapak sebenarnya punya sawah Mbak, karena beliau masih merantau. Untuk sementara sawah tersebut digarap oleh tetangga. Mbak, ucap Meli. Oh, sekarang kamu semester berapa Mel? Aku semester 7 Mbak, sahut Meli. Wah, sebentar lagi lulus dong. Seru Nia. Mereka terlihat cocok, dan nyambung saat bercerita. Tadinya Nia sempat merasa jika dirinya memulai kehidupan di kampung halaman Pak Ratno pasti akan merasa kesepian. Ternyata dia salah, ada Meli yang usianya cuma beda beberapa tahun darinya. Dia pun memberi kabar pada Lena, karena Lena dari tadi mengirim pesan. Namun Nia baru sempat membalasnya. Nia juga menceritakan semua alasan Pak Ilham mengajaknya berpindah tempat. Namun Nia tak memberitahu di kota mana dia tinggal, karena Nia tahu betul jika Lena suka keceplosan. Nia takut saat Alan bertanya dengan Lena dan memaksa Lena untuk memberitahukannya, dan saat itu pasti Lena bisa keceplosan. Lena memahami keadaan Nia saat ini. Dia mendukung keputusan Pak Ilham karena itu mungkin yang terbaik. Walau dirinya akan kesepian tanpa adanya Nia bersamanya. Beberapa hari kemudian di depan perusahaan Ayu Group, terlihat seorang pria sedang gelisah di dalam mobilnya. Dia menatap pintu gerbang kantor dengan begitu jeli tanpa mengalihkan sedikit pun pandangannya. Lena, teriaknya saat melihat Lena mengendarai motornya untuk pulang kerja. Alan, lirih Lena saat menoleh ke sumber suara. Kenapa Nia tidak pernah keluar kontrakan? Bahkan membuka pintu kontrakannya pun tidak pernah Len. Apa benar kata ibu-ibu kontrakan jika Nia pergi bersama seorang pria? Tanya Alan penasaran. Karena biasanya Nia pasti membuka pintu walau sebentar saja, dan saat dia bertemu salah satu tetangga Nia. Ibu itu menjawab jika Nia pergi bersama seorang pria. Oh itu. Nia. Ada kerjaan di luar negeri. Jawab Lena berbohong. Di luar negeri. Ucap Alan terkejut. Di negara mana? Tanya Alan lagi. Lena pun menelan salivanya dengan begitu susah, dia bingung harus menjawab apa. Aku kurang tahu Al, jawab Lena cepat. Tunggu. Kamu ngapain nyari Nia? Dia sudah bukan istrimu dan biarkan dia bahagia. Jangan sibuk ngikutin Nia terus, kasihan tuh teletubise tercintamu. Imbuh Lena sinis. Mana mungkin kamu tidak tahu, kamu kan temannya. Masalah mencari Nia, itu bukan urusanmu. Ucap Alan ketus. Tentu itu urusanku, Nia sahabatku dan kamu bukan siapa-siapanya Nia. Jika kamu berbuat macam-macam dengannya, aku orang pertama yang akan menghajarmu. Kini Lena turun dari motornya dengan berkacak pinggang pada Alan. Percuma bertanya padamu, ketus Alan. Lalu dia meninggalkan Lena dan melupakan pertanyaannya tentang Nia. Karena Lena pasti tidak akan memberitahu keberadaan Nia padanya, dia berpikir jika lebih baik dia mencari tahu sendiri tanpa bertanya pada Lena. Kau takut denganku Tuan Alan? Teriak Lena dengan tersenyum sinis pada Alan. Tidak ada waktu berdebat denganmu, teriak Alan dengan membuka pintu mobilnya. Halo Nia. Kamu di mana? Teriak Lena dengan berpura-pura berbicara dengan Nia lewat ponselnya. Alan yang mendengar langsung menoleh ke arah Lena. Lena terkekeh karena berhasil mengerjai Alan. Wekek.
Dan dengan gerakan cepat Lena mengendarai motornya dan mengabaikan panggilan Alan. Lupakan Nia, dia sudah punya penggantimu yang lebih baik darimu. Teriak Lena tanpa menoleh dan terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Part 52. Hari-hari Alan dipenuhi rasa kecemasan, karena sampai detik ini dia belum menemukan keberadaan Nia. Bahkan dia tidak berani pulang ke rumah ayahnya dan mencari Nia di sana. Dia takut jika ayahnya akan semakin marah dengannya, karena dia sudah membuat Nia ketakutan sehingga Nia menghilang. Apa aku harus pulang ke Bandung? Siapa tahu Nia ada di sana. Aku yakin Nia tidak mungkin bisa mendapatkan pria selain aku. Gumamnya penuh percaya diri. 1 bulan sudah Nia dan Pak Ilham tinggal di rumah Pak Ratno. Nia dan Pak Ilham membuka kedai kopi di kota yang jaraknya sekitar setengah jam dari rumah yang mereka tempati. Namun jarak tak membuat Nia dan Pak Ilham patah semangat, mereka begitu menikmati kehidupan baru di kota Jogja. Karena mereka asli Bandung, mereka menambah seblak, rujak cireng dan cuanki di menu makanan kedai tersebut. Kedai yang baru sebulan buka, sudah memiliki banyak pelanggan. Nia dan Pak Ilham merasa senang, karena menu di kedai miliknya begitu diterima oleh banyak orang, entah tua ataupun muda di kota itu. Saat sore hari, Nia dan Meli pamit pada Pak Ilham untuk jalan-jalan sebentar ke sebuah taman di dekat kedai. Mereka berjalan santai menuju taman. Taman terlihat ramai saat sore hari. Nia dan Meli membeli minuman kaleng dan menikmatinya dengan duduk di sebuah kursi yang terlihat kosong. Di belakang mereka, terdengar seseorang sedang menangis sesegukan. "Hai, Nek, Nenek kenapa?" Nia memberanikan dirinya untuk bertanya. Dia merasa kasihan melihat nenek itu menangis sedih sendirian di taman itu. "Nenek tidak apa-apa cu," jawab nenek. Beliau menunduk dan mengusap lembut air matanya. Nia tersenyum dan mengerti, dia merasa nenek itu sedang ada masalah yang berat. Dan dia tidak berani mencampuri masalah nenek tersebut. Beliau terlihat seperti orang berada, karena beliau ternyata dikawal oleh supirnya yang tengah duduk agak jauh dari nenek. "Apa nenek boleh cerita?" tanya nenek ragu. Nia dan Meli saling menatap. Nia tersenyum dan mengangguk. Nenek itu pun menceritakan masalah keluarganya. Beliau begitu kecewa terhadap menantunya. Karena menantunya memaksa cucunya untuk mau dijodohkan dengan gadis pilihannya. Nenek itu menginginkan cucunya memilih sendiri pasangan hidupnya. Nia mengerti perasaan nenek itu, karena dia juga pernah merasakan di posisi tersebut. Dijodohkan dan tidak dicintai pasangan itu sangatlah menyakitkan. Mungkin nenek itu takut jika wanita itu akan tersakiti karena cucunya tidak mencintai wanita itu. Sebuah hubungan berumah tangga jika tidak ada pondasinya, maka rumah tangga itu akan mudah retak. Ucap sendu nenek. Nia paham Nek, namun tidak semua hubungan perjodohan akan mudah retak. Jika Allah mengizinkan, rumah tangga itu akan berdiri kokoh dengan tumbuhnya cinta sebagai pondasi dari mereka masing-masing. Ucap Nia. Karena memang tidak semua perjodohan akan berakhir begitu saja, karena ada juga perjodohan yang akhirnya bisa saling mencintai. Dan cinta itu pun tidak bisa dirobohkan oleh apapun. Nenek tahu Nak, tapi nenek paham betul sifat gadis yang akan dijodohkan oleh menantu nenek itu. Dia gadis yang tidak baik untuk Mars cucu nenek. Sudah pasti cucu nenek tidak akan bahagia. Ucap nenek geram. Mars. Gumam Nia. Dia seperti pernah mendengar nama itu. Dia begitu sibuk dengan pekerjaannya, sampai melupakan dirinya sendiri. Hingga mamanya berinisiatif menjodohkannya dengan wanita grandong itu.
Ucap nenek itu dengan nada kesalnya. Apa cucu nenek keberatan dengan perjodohan itu? Tanya Nia hati-hati. Tentu saja dia keberatan, dia masih ingin mengejar karirnya. Dan dia juga ingin mencari cinta sejatinya sendiri, tanpa dicampuri oleh siapapun. Jawab nenek itu. Maaf Nek, Nia tidak bisa memberi saran apapun. Karena Nia juga pernah tersakiti karena perjodohan, jawab Nia jujur. Karena dia takut jika dia memberi saran yang salah pada nenek. Kamu dijodohkan? Tanya nenek itu terkejut. Nia juga menceritakan luka karena dijodohkan dengan pria egois seperti Alan. Nenek itu merasa iba dengan nasib Nia, beliau juga mengkhawatirkan cucunya kelak akan sakit hati seperti Nia. Karena beliau tahu jika wanita pilihan menantunya itu mempunyai sifat yang begitu buruk. Tapi kamu masih beruntung, karena kamu janda tanpa anak nak, ucap nenek itu sambil mengusap lembut kepala Nia yang tertutup kerudungnya. Bagaimana bisa punya anak Nek, karena dulu Mas Alan tak pernah menyentuhku Nek, gumam Nia dalam hati. Hari sudah semakin sore Nek, Nia dan Meli pulang dulu ya Nek. Jika lain hari nenek ada waktu, jangan lupa mampir di kedai kami ya Nek. Ucap Nia. Nenek pasti mampir. Ucap nenek dengan tersenyum. Nia dan Meli pun meninggalkan nenek itu di taman itu sendirian. Nia merasa nenek itu begitu menyayangi cucunya, karena terlihat jelas pancaran kesedihan di wajah nenek itu. Di tempat lain, terlihat seorang pria sedang berbicara dengan ponselnya. Iya Oma, lusa Mars akan pulang menemui Oma. Ucap pria tersebut, lalu mematikan ponselnya dan memasukkan ponsel tersebut ke kantong celananya kembali.